大家好，自我介绍，我叫Dharma Putri. Ciao, Mario Aurelia Effendi. Jadi kali ini kita akan membahas sebuah movie yang berjudul Dosen gaib, sudah tahu atau sudah malam. Jadi kali ini kita mau menceritakan sedikit cerita tentang salah satu film horor Indonesia yang baru tayang di tahun ini, yaitu 2024, yang berjudul Dosen Gaib, Sudah Tahu atau Sudah Malam. Jadi awal mula kisahnya itu ada di tahun 2006 di Semarang. Yaitu ada seorang ayah yang bernama Pak Bakti. Dia bekerja sebagai seorang dosen di salah satu universitas negeri di Semarang. Dia memiliki satu orang anak yang bernama Nisa. Nah, si Pak Bakti ini tuh bener-bener nuntut tentang akademiknya si Nisa. Bener-bener Nisa tuh kayak, kamu tuh harus belajar, kamu tuh gak boleh ini. Dan Nisa tuh gak boleh melakukan hal apapun selain belajar sebelum dia menyelesaikan tugas yang diberikan Pak Bakti. Pada suatu hari, pas Pak Bakti ini ke kamarnya si Nisa izin gitu. Dia tuh pengen makan dan minum karena dia bener-bener udah gak kuat buat ngelanjutin pekerjaan itu, ngerjain si tugas itu kan. tapi gak dikasih sama si Pak Baktinya. Ya, karena kata si Pak Bakti tuh kayak, kamu harus kerjain dulu nih ini sampai selesai baru kamu boleh keluar makan. Terus setelah itu Pak Bakti keluar, gak lama kemudian tuh Pak Bakti tuh balik lagi tuh ke kamarnya Nisa untuk nanyain si Nisa apakah dia udah selesai mengerjakan tugasnya kasih Pak Bakti atau belum. Nah, pas Pak Bakti ini masuk tuh, si Nisa tuh gak ada di kamarnya. Ternyata si Nisa itu ada di balkon kamarnya dan di pinggir kayak pagar gitu. Nah, dia tuh di pinggir pagarnya gitu. Terus tiba-tiba si Nisa ini tuh bunuh diri, menjatuhkan dirinya ke bawah, dan itu disaksikan langsung sama si Pak Bakti. Cakepnya. Lanjut ceritanya itu kita ke 10 tahun setelah kematiannya si Nisa, aka di 2016. Kejadian masih tetap sama, yaitu di Semarang. Itu ceritanya ada 4 circle gitu lah ya, 4 geng di universitas itu. Ada Maya, Amelia, Fatah, sama Emir. Mereka tuh kayak di fakultas mereka tuh kayak mereka tuh satu geng gitu lah, satu, kalau zaman sekarang sebutnya tuh satu circle ya. Satu circle. Nah, pada hari itu tuh mereka ke kampus itu ngeliat ke papan nilai. Jadi kalau di kampus-kampus itu tuh ada yang namanya mading nilai. Jadi isinya tuh nilai-nilai anak-anak yang lulus ketika mereka setelah melaksanakan ujian. Nah, setelah dicek itu ternyata mereka berempat ini tuh nggak lulus di mata pelajaran si Pak Bakti, ya kan, di kampus itu. Akhirnya mereka itu dipanggil sama Pak Bakti untuk ruangannya. Nah, sebelum si Amelia dan teman-temannya ini ke ruangannya Pak Bakti itu, mereka tuh ada ngebahas juga tentang kematian anaknya Pak Bakti, yaitu si Nisa. Dibilangnya bahwa kayak si Nisa nih bunuh diri gara-gara dituntut pendidikannya sama si Pak Bakti sampai nggak dikasih makan. Lanjut, akhirnya mereka berempat itu ke ruangan Pak Bakti, dan Pak Bakti sangat amat kecewa karena mereka tuh nggak lulus di mata pelajarannya dia. Akhirnya Pak Bakti bilang ke mereka, mereka akan mendapatkan pembelajaran tambahan di jam 7 malam di malam itu. Malam banget gak sih? Iya sih, walaupun malam banget, tapi mereka tuh nggak berani ngelawan si Pak Bakti. Soalnya gurunya tuh guru killer gitu kan ya? Iya, terkenal di kampus itu tuh Pak Bakti tuh adalah salah satu guru yang killer banget lah, paling ditakutin lah sama anak-anak. Akhirnya mereka berempat itu sampai di kampus itu 5 menit sebelum jam mulai. Mereka kan janjian tuh jam 7, berarti mereka udah nyampe di sekolah itu sekitaran jam 6.55. Terus kita lihat ke POV Pak Bakti. Nah, jadi sebelum Pak Bakti ke kampus itu, dia mampir dulu ke apotik karena katanya perutnya sakit. Terus dia itu pas mau OTW ke kampus itu, dia naik beca. Dan si Pak Bakti ini tuh selalu bawa boneka kecil gitu, kayak boneka beruang gitu. Itu katanya boneka kesayangan anaknya. Nah, tiba-tiba di tengah jalan tuh boneka anaknya jatuh. Akhirnya dia putar balik lagi
dan turun untuk mengambil boneka tersebut. Tiba-tiba dari arah depan dia tuh ada mobil yang nabrak dia kenceng banget, pokoknya mobilnya tuh dalam kapasitas kilometer tuh yang tinggi lah, bisa dibilang ngebut. Dan akhirnya Pak Bakti ketabrak dan mukanya itu kena aspal dan keseret beberapa meter. Kebayang nggak ya sakitnya tuh gimana? Kalian bayangin aja muka kalian gitu segini, kena aspal yang batu-batu gitu, nggak rata, terus keseret. So, pasti hancur banget ya, gila. Hancur banget, gila itu mah. Terus akhirnya kita kembali lagi ke anak-anak di kampus. Akhirnya sampai jam 8 itu Pak Bakti karena belum kunjung sampai karena ternyata terjadi kecelakaan, tapi mereka kan belum tahu. Si Emir tuh udah bilang awalnya kayak, guys, apa kita pulang aja ya, saya udah malam banget. Dan Pak Bakti pun gak datang-datang. Tiba-tiba pas mereka mau pulang itu dari lorong, jadi pintu mereka tuh gak ketutup gitu, jadi suara-suara di lorong tuh kedengeran. Nah itu tuh ada suara tongkat Pak Bakti. Nah Pak Bakti tuh selain terkenal killer di kampus tuh, dia tuh juga terkenal ciri khasnya itu selalu bawa tongkat ya, kayak tongkat ya tongkat jalan aja gitu. Nah pas Pak Bakti masuk itu, dia tuh bilang, kalian semua jangan ada yang keluar kelas saya 2 jam ke depan sampai pembelajaran selesai. Tapi pasti dilanggar gak sih? Soalnya itu udah malam banget. Kalau gue jadi mereka sih gue males ya. Ya, dan by the way di kondisi itu tuh mereka tuh belum tahu ya kalau misalnya Pak Bakti itu mengalami kecelakaan dan meninggal dunia. Akhirnya setelah beberapa menit Pak Bakti ada di kelas mereka itu, tiba-tiba ada notif di HP-nya si Maya, yaitu notifnya tuh dari grup angkatan kampus. Nah itu tuh isi chatnya tuh mengucapkan innalillahi, turut berduka cita atas meninggalnya Pak Bakti pada malam itu. Terus si Maya tuh langsung mengisyaratkan teman-temannya lah kayak buat cek tuh grup angkatan di WA. Terus setelah mereka cek itu, mereka juga panik. Terus mereka berpikir kayak, kalau Pak Bakti udah meninggal, terus yang di depan mereka siapa dong? Terus akhirnya si Maya itu nyuruh si Emir untuk ngecek ini beneran Pak Bakti atau enggak pakai kaca makeup. Jadi kayak kan kalau bedak itu ada kacanya ya. Iya. Nah terus si Emir ini tuh pura-pura ngejatuhin pulpennya, habis itu dia ambil. Pas dia cek pakai kaca itu ternyata kakinya tuh melayang, gak napak gitu. Jadi kayak ini tanah tuh kayak gak napak gini gitu, kayak melayang gini. Ya kebayang lah ya. Ya kayak orang terbang aja, kayak setan terbang gitu. Pasti mereka berempat kabur nih dari kelas pastinya. Ya, soalnya shock banget. Iyalah, siapa coba yang gak shock di malam-malam lagi belajar di kampus, tiba-tiba ternyata yang ngajar mereka tuh bukan manusia gitu kan. Terus apalagi akhirnya, itu udah malam banget. Iya, sekitaran jam 8 lewatan lah. Terus akhirnya itu tiba-tiba setelah ngeliat itu si Emir tuh kayak bilang, kakinya melayang. Tiba-tiba lampu di ruangan itu tuh mati, bener-bener mati. Terus tiba-tiba hidup mati, ya pokoknya kayak klip gitu lah. Terus akhirnya mereka tuh kabur, si Maya tuh kabur. Nah sebelum kabur itu tuh si Amelia, Fata sama Emir tuh sempet pamit, Pak kami pulang dulu ya gitu. Terus akhirnya yang paling belakang tuh ada si Amelia. Terus tanya, kalian mau kemana? Terus si Amelia bilang, sudah malam Pak, kita mau pulang dulu. Terus si Pak Bakti ngomong, sudah malam atau sudah tahu? Panik dong mereka. Setelah itu akhirnya mereka langsung lari turun keluar gedung dan nyamperin pos satpam, pos penjaga. Sampai pos itu tuh mereka tuh cerita lah ke penjaga bahwa mereka tuh ngeliat arwahnya Pak Bakti. Terus penjaganya bilang kayak, kalian mah halusinasi aja, gak mungkin lah Pak Bakti kan sudah meninggal. Dan satpam itu tuh ngajakin mereka untuk ngelayat ke rumahnya Pak Bakti. Nah ya akhirnya mereka ikut ngelayat lah ke sana. Terus keesokan harinya itu ada dosen pengganti itu namanya Bu Gita. Nah Bu Gita itu tuh ngomong di kelas mereka bahwa pembelajarannya Pak Bakti itu akan dia yang handle, akan diambil alih. Dan setelah kejadian kemarin yang mereka melanggar omongan Pak Bakti, yaitu yang katanya kan, kata Pak Bakti kan nggak boleh keluar 2 jam ke depan sampai pembelajaran mereka selesai kan, tapi mereka malah kabur kan. Nah mereka tuh
digentayangin gitulah ya bahasa Teror sekarang gitu. ya, kayak diteror sama arwahnya Pak Bakti. Pokoknya mereka tuh bener-bener stres. Terus sampai akhirnya tuh pokoknya mereka tuh diteror lah satu persatu. Nah, si Maya ini tuh dia selain diteror sama si Pak Bakti ini, dia juga mendapatkan tuntutan akademik dari orang tuanya. Nah, mungkin ya kalian tau lah ya di luar sana untuk orang tua kayak nuntut anak tuh adalah salah satu hal yang cukup fatal gitu akibatnya, itu salah satunya bisa depresi. Dan ternyata si Maya ini tuh terkena epilepsi, jadi dia tuh sering banget kalau udah sakit banget tuh dia tuh minum obat penenang yang sebenarnya itu kan nggak boleh ya dikonsumsi karena termasuk obat terlarang gitu. Akhirnya pada malam harinya itu di rumah Bu Gita itu, si Bu Gita tiba-tiba mendengar suara tongkatnya Pak Bakti. Terus setelah dia cek ternyata tiba-tiba ada Pak Bakti, ada arwahnya Pak Bakti. Terus Pak Bakti ngomong bahwa si Amelia dan teman-temannya itu adalah urusan dia, bukan urusannya si Bu Gita. Terus karena Bu Gita ketakutan, dia lari. Akhirnya dia terjatuh dan tertimpa lemari rak buku, dan akhirnya dia koma. Nah, akhirnya setelah Bu Gita itu ketimpa sama lemari, akhirnya dia dibantuin lah sama anaknya, dibawa ke rumah sakit, dan anaknya mengabari pihak kampus bahwa ternyata Bu Gita itu koma. Terus keesokan harinya itu si Amanda dan teman-temannya itu tetap nih ke kampus seperti biasa lah, tapi mereka tuh bener-bener kayak diteror sama arwahnya Pak Bakti. Bener-bener hidup mereka tuh kayak nggak tenang. Dari Maya yang tiba-tiba keluar kelas di lorong ada arwah Pak Bakti sampai dia hampir jatuh di tangga, dan teman-teman yang lain lah, pokoknya banyak banget lah ya yang diteror sama si Pak Bakti. Akhirnya Amelia tuh datengin salah satu kepala dosen lah di kampus itu untuk meminta izin melakukan doa bersama di kampus. Bapaknya bilang kayak nggak apa-apa, tapi dia minta tolong bahwa ini tuh untuk dirahasiakan, jadi jangan sampai anak-anak dari fakultas lain tuh tahu, karena bapaknya nggak mau sekolahnya ini tuh kampus ini tuh dicap sebagai kampus yang angker dan kayak kampus yang gak baik lah, yang serem banget gitu. Iya, biar gak muncul banyak fitnaan gitu kan ya. Dan hoax-hoax yang Iya. beredar. Akhirnya pada malam hari itu Amelia dan teman-teman kelas itu melakukan doa di sana dan dipimpin oleh ustaz setempat. Terus tiba-tiba di tengah doa itu lampu ya sama lagi ya kayak waktu itu kasus dia itu, Iya. mati nyala. Terus tiba-tiba tuh Fatah tuh ngomong, Kayaknya Pak Bakti mau ngomong sesuatu deh sama kita. ya. Terus Fatah tiba ngomong itu dan akhirnya mereka keluar lah dari kelas itu. Terus mereka tuh katanya ngeliat arwahnya Pak Bakti sampai akhirnya mereka bener-bener kabur lah. Akhirnya itu tuh acaranya tuh kayak bubar lah ya. Iya ya. Terus akhirnya pada malam harinya itu akhirnya karena Amelia dan teman-teman yang lain merasa kayak wah ini kayaknya ada sesuatu yang gak beres, akhirnya mereka datang lah ke rumahnya Pak Bakti. Kita juga nggak tahu ya yang namanya film ya, mereka bisa masuk gitu ya ke rumah Pak Bakti. Akhirnya setelah mereka masuk itu, Amelia tuh cuma nemuin boneka kesayangannya si Nisa, boneka kecil itu. Kenapa Amelia bisa tahu bahwa itu boneka sayang Nisa? Karena pas waktu itu mereka yang awal mereka dipanggil ke ruang guru itu, boneka itu jatuh dan yang nemuin tuh si Amelia, dan boneka itu hampir mau dikasih sama Pak Bakti ke si Amelia. Terus sampai akhirnya tiba-tiba si Fatah sama Imi tuh katanya didatengin sama arwahnya Pak Bakti. Akhirnya mereka langsung lari keluar dari rumah Pak Bakti. Terus tiba-tiba ada salah satu teman mereka namanya Samsul datengin mereka. Dia ngomong kayak apa yang kalian lakukan ini tuh nggak bener dan lain-lain. Pokoknya si Samsul tuh nggak seneng lah sama, kayak menurut dia tuh kayak si Amelia dan teman-temannya tuh tidak memikirkan dampak kedepannya dari hal yang mereka lakukan. Jadi udah tuh mereka minta maaf dan lain-lain, mereka pulang. Dan di malam itu juga si Maya kan nggak ikut ya ke rumahnya Pak Bakti karena ada satu dan hal lain alasannya. Nah dia tuh bener-bener depresi. Terus dia bilang dia tuh ngeliat arwahnya Pak Bakti sampai akhirnya dia tuh lari-lari
dan jatuh di tangga dan akhirnya dia meninggal dunia. Kasihan ya. Iya. Terus keesokan harinya itu setelah Maya meninggal, mereka tetap beraktivitas di kampus sesuai ya seperti biasa aja lah ya. Habis itu mereka tuh di malam itu mereka datang lagi tuh ke situ, ke kampus itu. Terus mereka tuh datang di jam 7 malam karena mereka tuh pengen ngeliat apa sih yang bakal terjadi, dan sebenarnya mereka itu ingin menuntaskan masalah itu. Sebenarnya Emir tuh udah gak mau ikut karena dia tuh udah bener-bener takut banget. Terus dari lorong itu ketika jam itu tuh ada suara langkah dan tongkatnya Pak Bakti. Tapi ternyata yang masuk kelas mereka tuh cuma suara langkah dan tongkatnya Pak Bakti, tapi gak ada wujudnya. Dan bener-bener kapur di kelas mereka tuh bergerak sendiri menulis materi yang harusnya dijelasin sama Pak Bakti ke mereka. Alias melayang lah ya. Iya, kayak ya kan tele berenda gerak tapi melayang gitu loh, nggak ada wujud orang yang megang. Akhirnya karena Emir bener-bener takut, akhirnya dia lari dan dia ternyata ketemu Pak Bakti, dan akhirnya mereka udah pokoknya mereka keluar dari kampus itu dan mereka pulang ke rumah masing-masing. Akhirnya tiba-tiba keesokan paginya itu si Amelia itu dapat chat dari salah satu tetangganya Pak Bakti. Itu mereka tuh dikirimin alamat rumah ibu Pak Bakti. By the way, istri Pak Bakti tuh udah meninggal jauh sebelum Nisa meninggal karena ada satu tragedi kecelakaan ya. Iya. Istrinya meninggal juga karena kecelakaan. Nah, akhirnya setelah mendapat alamat rumah ibunya Pak Bakti, akhirnya mereka samperin lah pada Mama Maria ke rumah ibunya Pak Bakti. Di sana ibunya Pak Bakti ceritalah bahwa Pak Bakti setelah kematian Nisa itu tuh benar-benar stres dan selalu menyalahkan diri sendiri karena orang-orang itu berasumsi bahwa si Nisa ini tuh meninggal gara-gara dituntut oleh Pak Bakti sampai akhirnya dia bunuh diri. Padahal ternyata enggak, bahwa ternyata itu kejadian asli itu Nisa itu berdiri di pinggir balkon dan penyakitnya kambuh dan akhirnya dia jatuh dan meninggal dunia. Tapi Pak Bakti yang melihat hal itu gak mau speak up ke orang-orang karena dia tetap merasa bahwa memang ini tuh kesalahannya. Jadi dia gak mau kayak membela dirinya bahwa kayak ya Nisa tuh sebenarnya sakit gini-gini. Jadi dia karena mendengar ucapan orang-orang jadi dia menyalahkan dirinya terus-menerus. Akhirnya keesokan malamnya itu mereka datang lagi. Mereka kayak sudah bertekad bahwa mereka tuh akan menuntaskan masalah ini. Sampai akhirnya tiba-tiba si Fatah sama Emir tuh merasa bahwa diri tuh dipukulin ya sama Pak Bakti gara-gara mereka pokoknya Pak Bakti masuk kelas mereka habis itu mukulin si Fatah sama Emir. Padahal di matanya si Amelia mah mereka tuh kayak mukulin diri mereka sendiri. Halusinasi yang berlebihan gak sih? Iya, gara-gara mungkin itu salah satu faktor dari digangguin terus kali ya. Iya. Terus akhirnya si Fatah sama Emir tuh mereka pukul-pukulan. Nah si Amelia ngeliat temennya pukul-pukulan, dia kayak apa nih mereka pukul-pukulan, jadi dia mau nolongin. Tapi si Amelia malah didorong sama Emir sampai kelempar. Nah pas kelempar itu si Amelia tuh ngeliat bahwa ada sosok Pak Bakti yang memukulin dia juga. Akhirnya Amelia tuh langsung ambil boneka kesayangan Nisa. By the way pas di rumah kemarin tuh boneka kesayangan Nisa diambil sama Amelia. Terus Amelia langsung nyodorin gini gitu ke Pak Bakti, terus dia bilang Nisa meninggal bukan karena Bapak. Nisa meninggal bukan karena Bapak, bukan karena kesalahan Bapak. Kami pun gagal bukan karena kesalahan Bapak. Ini memang kesalahan kami sendiri. Habis itu dia langsung ngasih boneka itu ke si Nisa. Setelah Pak Bakti ngambil boneka kesayangan Nisa dari Amelia, terus dia juga teringat bahwa dulu masa-masa awal dia sedekat apa sama Amelia. Sampai akhirnya dia hampir mau ngasih boneka kesayangan Nisa ke Amelia, tapi ditolak sama Amelia karena dia bilang kayak ini kan peninggalan terakhir salah satunya dari Nisa buat Bapak, jadi Bapak pegang aja. Terus tiba-tiba Pak Bakti tuh berubah wujudnya jauh lebih baik ya. Iya. Lebih baik, dan akhirnya setelah kejadian itu mereka udah gak pernah getengin lagi, dan si Amelia tuh jadi dosen Dosen di universitas tersebut. Dan cerita pun berakhir. Iya. Nah buat kalian yang mau tahu cerita yang lebih lengkap, kalian bisa
cari aja tentang dosen gaib, sudah mau atau sudah tahu di YouTube, ataupun tunggu filmnya rilis di kayak Netflix, Viu, pokoknya aplikasi-aplikasi kayak gitu deh. Sekian dan terima kasih. Dadah.